Yo, halo orang-orang sukses yang hobinya rebahan sambil nontonin alur cerita film. Terima kasih karena sudah klik video ini. Kali ini Underline Movie akan merangkum cerita film yang berjudul Silmido. Film ini dirilis pada tahun 2003, mengisahkan sejarah terbentuknya unit 684 Korea Selatan yang ditugaskan untuk membunuh Presiden Korea Utara hingga pemberontakan yang mereka lakukan. Bagaimana kisah selengkapnya? Mari kita simak bersama. Pada tahun 1968, tepatnya di tengah puncak konflik antara Korea Selatan dan Korea Utara, sebanyak 31 tentara Korea Utara yang juga dikenal sebagai Unit 124 menyelinap ke wilayah Korea Selatan untuk membunuh Presiden Korea Selatan pada masa itu. Namun, pasukan keamanan Korea Selatan berhasil menggagalkan upaya mereka. Di waktu yang sama, seorang pembunuh bayaran bernama Kang In ditugaskan untuk membunuh orang penting di Korea Selatan yang saat itu sedang mengadakan sebuah acara. Setelah berhasil membunuh targetnya, Kang In melarikan diri dari kejaran polisi dan para bawahan dari orang yang sudah dibunuhnya. Hingga akhirnya Kang In terpojok dan berhasil tertangkap. Kang In diamankan oleh pihak yang berwenang. Setelah persidangan, pengadilan akhirnya menjatuhi hukuman mati untuk Kang In. Sebelum dieksekusi, Kang In dipertemukan dengan seorang komandan dari pasukan Korea Selatan bernama Jae Hyun. Ternyata Komandan Jae sudah mengenal mendiang ayah Kang In. Ayah Kang In juga seorang kriminal semasa hidupnya. Tapi Komandan Jae diam-diam menawarkan Kang In untuk bekerja sama. Komandan Jae ingin agar Kang In tidak mengikuti jejak ayahnya. Jika Kang In sepakat, Kang In akan dibebaskan dari hukuman mati. Mendengar itu, Kang In pun setuju. Komandan Jae membawa Kang In bersama 30 tahanan terpidana mati seperti Kang In ke sebuah pulau rahasia bernama Silmido. Situasi di kapal saat itu tiba-tiba tidak terkendali karena beberapa tahanan berbuat keributan. Ketika kapal sudah mendekati pulau Silmido, Sersanjo yang saat itu memimpin di kapal langsung bertindak tegas. Sersanjo akan meledakkan kapal itu dan meminta mereka semua berenang ke pulau. Sersanjo sampai ke pulau Silmido dengan kapal skoci, sementara para tahanan terus berenang berusaha sampai ke pulau. Hingga akhirnya para tahanan berhasil sampai ke pulau Silmido. Sesampainya di pulau Silmido, para tahanan dibariskan. Mereka diberikan seragam dan ditawari untuk membela Korea Selatan jika mereka masih ingin hidup. Komandan Jae mengatakan kalau pemerintah Korea Selatan akan membentuk sebuah pasukan untuk menyusup masuk ke Korea Utara. Misi itu adalah bentuk balas dendam terhadap Korea Utara, karena sebelumnya Korea Utara sudah diam-diam mengirim sebuah pasukan bernama Unit 124 berupaya membunuh Presiden Korea Selatan. Walaupun upaya Korea Utara berhasil digagalkan, Korea Selatan akan melakukan hal yang sama. Karena tidak ada pilihan lain, para tahanan pun setuju. Pasukan yang ditugaskan untuk menjalani misi rahasia tersebut diberi nama Unit Khusus 684. Mereka akan dikirim ke Pyongyang untuk membunuh Presiden Korea Utara. Setelah diberikan arahan, Unit 84 langsung menjalani latihan fisik yang sangat keras. Mereka terus diberi latihan fisik sepanjang hari. Malam harinya, mereka harus melewati pelatihan penyiksaan demi menjaga informasi rahasia jika mereka tertangkap oleh pihak musuh. Tubuh mereka akan dibakar dengan besi panas. Dari sekian banyak prajurit, hanya 3 orang yang mampu bertahan, dan salah satunya adalah Kang In. Melihat ketiga orang itu mampu bertahan, Komandan Jae tersenyum bangga. Mereka adalah Sang Pil, seorang pemberontak dari Korea Utara, dan Gun Jae, seorang pemimpin geng terkenal di Korea. Sedangkan Kang In adalah seorang pembunuh bayaran. Mereka pun ditunjuk untuk menjadi ketua di kelompoknya masing-masing. Setelah 3 kelompok terbentuk, pelatihan di Silmido semakin berat. Kali ini, para prajurit dari masing-masing kelompok harus menyeberangi jurang melewati jembatan tali. Sedikit saja mereka terlambat menyeberang, mereka akan ditembaki oleh tentara penjaga.
Ketika giliran kelompok Kang In yang menyeberang, salah satu anggotanya kelelahan dan tidak sanggup lagi untuk berjalan. Kang In menyuruhnya bergantung di jembatan agar anggota yang lain bisa lewat. Setelah mereka berhasil menyeberang dan ketika Kang In akan kembali membantu anggotanya yang bergantung di jembatan, anggotanya itu tidak mampu bertahan dan jatuh dari jembatan. Malam harinya, semua anggota unit 684 membakar jasad para anggota yang gugur dalam pelatihan. Pasca gugurnya para anggota 684 dalam pelatihan, semua anggota yang masih hidup berlatih lebih keras dan bersungguh-sungguh. Hari demi hari berlalu, semua pelatihan berhasil mereka lewati dengan hasil yang sempurna. Setelah semua pelatihan itu, Komandan Jay akhirnya yakin dan memutuskan akan mengirim unit 684 menyerang masuk ke jantung pertahanan Korea Utara. 내일 밤 출정이다. 위치로! Unit 684 merayakan pesta bersama sebelum mereka dikirim ke wilayah musuh. Kini semua anggota dari unit 684 sudah mulai dekat satu sama lain. Setelah pesta selesai, di tengah derasnya hujan, unit 684 dibariskan. Komandan Jay memberikan arahan dan semangat serta penghormatan terakhir kepada unit 684 sebelum mereka pergi. Di tengah derasnya hujan, unit 684 berangkat menggunakan perahu. Di tengah laut yang bergelombang, unit 684 terus mendayung dengan semangat. Tapi di waktu yang sama, Komandan Jay mendapat kabar dari kantor pusat militer. Komandan Jay diperintahkan untuk membatalkan misi penyerangan ke Korea Utara karena telah terjadi kesepakatan damai antara Korea Selatan dan Korea Utara. Sersan Jo diperintahkan Komandan Jay untuk menyusul unit 684 ke tengah laut. Setelah berhasil menyusul unit 684, Sersan Jo memerintahkan mereka segera kembali ke pulau dan mengatakan kalau operasi penyerangan dibatalkan. Tapi unit 684 tidak menghiraukan perintah tersebut. Tidak ada pilihan lain, Sersan Jo pun menembaki perahu mereka agar mereka berhenti. Setelah kembali ke Pulau Silmido, unit 684 kembali berlatih seperti biasa. Tapi pelatihan kali ini tidak terlihat seperti biasanya. Mereka berlatih dengan rasa bosan dan tidak bersemangat. Bahkan para tentara penjaga juga bercanda bersama mereka. Malam harinya setelah latihan, dua anggota unit 684 yang merasa bosan memutuskan melarikan diri dari Pulau Silmido. Mereka berpura-pura meminta izin ke tentara penjaga untuk ke toilet. Tidak lama setelah itu, Sersan Jo marah besar ke para tentara penjaga setelah menyadari kalau dua orang tersebut sudah menghilang. Semua anggota unit 684 dikerahkan untuk mencari keberadaan mereka. Sebelum meninggalkan Pulau Silmido, kedua orang itu memperkosa dokter wanita yang bertugas di Pulau Silmido. Ketika sedang melakukan aksinya, salah satu dari mereka menyadari kalau para tentara penjaga sudah mengetahui keberadaan mereka. Menyadari kalau mereka akan dieksekusi mati, mereka berdua memutuskan membunuh satu sama lain demi harga diri mereka. Salah satu dari mereka berhasil menusukkan belatinya ke temannya. Tapi ketika dia akan menusuk dirinya sendiri, usahanya berhasil digagalkan. Akibat perbuatan kedua orang itu, semua anggota unit 684 terkena hukuman. Hukuman pukulan diberikan sebagai bentuk peringatan agar mereka tidak berkhianat. Tapi tanpa rasa bersalah, anggota yang sudah membuat masalah malah menyanyikan lagu kebangsaan negara mereka di depan semua anggota yang sedang disiksa. Mendengar itu, Kang In langsung lari ke arahnya dan memukul orang itu hingga tewas. Setelah membunuh orang itu, Kang In meminta dengan tegas kepada Komandan Jay agar mereka segera dikirim ke Pyongyang. Kang In berkata lebih baik terbunuh di medan perang daripada mati dalam ketidakpastian. Ucapan Kang In menyentuh hati Komandan Jay. Keesokan harinya, Komandan Jay memutuskan menemui atasannya. Komandan Jay meminta kepada atasannya untuk menjadikan unit 684 sebagai satuan resmi. Tapi atasannya mengatakan kalau hal itu bukanlah wewenangnya. Di tengah perbincangan, seorang petinggi militer yaitu Jenderal Oh datang menemui mereka. Saat itu Jenderal Oh mengatakan kalau negara harus membuang peninggalan masa lalu untuk membuka era baru termasuk unit 684.
Tapi Komandan Jai tidak setuju dengan keputusan tersebut. Menurutnya, unit 684 masih berguna menjadi bantuan besar untuk tentara mereka di medan pertempuran. Untuk sementara, Jenderal Oh menghormati pendapat Komandan Jai. 잘 부탁합니다. 우리 실미도 특수부대 부대장님은 Keesokan harinya, Komandan Jai kembali menemui Jenderal Oh. Komandan Jai meminta Jenderal Oh mengirim unit 684 ke Vietnam. Menurutnya, unit 684 akan menjadi bantuan besar untuk tentara mereka di Perang Vietnam. Tapi Jenderal Oh menolak permintaan Komandan Jai. Komandan Jai terus berupaya melakukan apa saja asalkan unit 684 tidak ikut dihapus. Merasa sikap Komandan Jai sudah kelewatan menentangnya, Jenderal Oh emosi dan menembakkan pistolnya. Para penjaga pun mengamankan Komandan Jai. Jenderal Oh memberi waktu 1 minggu kepada Komandan Jai untuk menghapus unit 684. Jika dia tidak mengikuti perintah, Komandan Jai serta semua bawahannya akan ikut dilenyapkan bersama unit 684. Setelah pertemuan itu, Komandan Jai kembali ke Pulau Silmido. Dari kejauhan, Komandan Jai memperhatikan unit 684 yang saat itu sedang bermain bersama. Komandan Jai tidak tega harus melenyapkan unit 684 yang sudah dilatihnya begitu keras. Malam harinya, Komandan Jai mengatakan kepada 2 sersannya kalau mereka diperintahkan oleh atasan untuk menghabisi unit 684. Jika tidak melaksanakan perintah, mereka semua akan ikut dilenyapkan. Sersan Jo dan Sersan Pak terkejut mendengar perintah itu. Sersan Jo tidak setuju dengan perintah tersebut, tapi demi keselamatannya sendiri, Sersan Pak lebih memilih untuk setuju. Mendengar itu, Sersan Jo langsung menodongkan pistolnya ke arah Sersan Pak. Sersan Jo mengatakan kalau Sersan Pak lah yang lebih pantas untuk mati, bukan unit 684 yang selama ini bersungguh-sungguh ingin membela negara. Dan tidak diduga, Kang In mendengar semua pembicaraan mereka. Keesokan harinya, Kang In memberitahu ke semua anggota unit 684 apa yang sudah didengarnya. Dari kejauhan, mereka melihat Sersan Jo pergi meninggalkan pulau. Padahal Sersan Jo hanya akan pergi ke pusat kota untuk membeli kebutuhan di Silmido. Tapi para prajurit memberikan salam ke Sersan Jo seolah-olah mereka tidak akan bertemu lagi. 조중사님! 충성! Malam harinya, Komandan Jai memerintahkan Sersan Pak menghabisi unit 684 sebelum Sersan Jo kembali ke pulau. Tapi di waktu yang sama, unit 684 sudah mempersiapkan rencana pemberontakan. Ketika para tentara penjaga akan bergerak, unit 684 mulai membunuh satu persatu tentara penjaga yang terlihat. Unit 684 menyerang ke setiap pos penjagaan. Mendengar semua tembakan dari luar, Sersan Pak dan pasukannya segera bergerak. Baku tembak antara kedua belah pihak pun terjadi. Di tengah pertempuran, Kang In menyusup masuk ke ruang Komandan Jai. Kang In melihat Komandan Jai hanya duduk terdiam. Kang In bertanya dengan Komandan Jai kenapa dia tidak ikut membunuh anggota unit 684 bersama bawahannya. Komandan Jai hanya bisa menjawab kalau dia tidak sanggup menjalani perintah tersebut. Jadi dia membiarkan bawahannya melakukan semuanya. Komandan Jai meminta Kang In untuk menembaknya, tapi Kang In menolak. Hingga akhirnya Komandan Jai lebih memilih menembak kepalanya sendiri. Sementara di luar, unit 684 berhasil membunuh semua tentara penjaga dan memojokkan Sersan Pak di pinggir jurang. Unit 684 mengatakan kalau Sersan Pak sudah mengkhianati mereka. Bahkan Sersan Jo yang kejam pada mereka menentang perintah tersebut. Sersan Pak mencoba membujuk unit 684 dengan mengatakan kalau identitas mereka semua sudah dihapus sebagai bentuk menyambut era baru. Itu artinya mereka semua akan dimusnahkan. Jika mereka tidak membunuhnya, Sersan Pak akan mengembalikan identitas mereka agar mereka tidak dimusnahkan. Tapi unit 684 merasa muak dengan kecurangan Sersan Pak. 우리들이 Setelah itu, unit 684 mengumpulkan semua anggota yang tewas. Gunjai juga terbunuh dalam pertempuran tersebut.
Mendengar perkataan Sersan Pak sebelumnya, unit 684 yang tersisa sepakat untuk keluar dari Pulau Silmido dan akan menyerbu ibu kota sebagai bentuk pemberontakan. Pagi harinya, unit 684 yang tersisa pergi ke daratan utama Korea menggunakan seragam tentara. Sesampainya di kota, mereka membajak sebuah bis dan menyandra warga sipil yang ada di dalamnya. Saat itu, mereka akan menuju ke Blue House untuk menemui Sersan Jo. Tapi di dalam bis mereka mendengar berita dari radio kalau pembajakan bis yang mereka lakukan sudah tersebar luas. Dan saat itu mereka dianggap sebagai prajurit komunis. Pasukan pemerintah dikerahkan untuk memblokade jalan menuju Blue House. Ketika unit 684 dihadang oleh pasukan pemerintah, mereka memutuskan terus bergerak maju menerobos blokade jalan. Unit 684 terus maju sampai ke pusat kota. Mereka kembali dihadang oleh pasukan pemerintah dengan jumlah yang lebih banyak. Kabar kedatangan unit 684 akhirnya sampai ke telinga Sersan Jo. Sersan Jo tidak menduga kalau unit 684 akan melakukan pemberontakan sampai sejauh itu. Sementara pasukan pemerintah mulai menembaki unit 684 di bis tanpa memperdulikan warga sipil yang ada di dalamnya. Banyak anggota unit 684 yang tewas tertembak saat itu. Serangan dihentikan ketika Sersan Jo tiba di tempat itu. Sersan Jo meminta izin kepada komandan pasukan pemerintah untuk menemui unit 684. Tapi Sersan Jo malah diusir dari sana. Hilang sudah harapan mereka setelah melihat Sersan Jo diusir dan tidak bisa berbuat apa-apa. Karena hanya Sersan Jo satu-satunya harapan yang bisa membersihkan nama mereka dari sebutan prajurit komunis. Dalam kondisi putus asa, anggota unit 684 yang tersisa menuliskan nama mereka di bis dengan darah. Aksi itu dilakukan untuk menandakan kalau mereka pernah ada untuk membela negara. Setelah itu, semua warga sipil diminta untuk keluar dari bis. Setelah warga sipil sudah diamankan, unit 684 melakukan aksi bom bunuh diri di bis tersebut. Setelah semua peristiwa itu, pemerintah Korea Selatan tetap menutupi identitas mereka yang sebenarnya. Di dokumen resmi dari peristiwa Silmido, mereka mengatakan kalau unit 684 adalah para tahanan sipil yang pro-komunis. Padahal unit 684 sudah membela negara mereka yang pada akhirnya mereka malah dihianati. Seiring berakhirnya era kediktatoran militer Korea Selatan, informasi asli mengenai unit 684 sedikit demi sedikit mulai terkuak. Hingga akhirnya pemerintah Korea Selatan baru mengakui keberadaan unit 684 secara resmi pada tahun 2004. Kemudian pada tahun 2010, Departemen Pertahanan Korea Selatan mendirikan badan khusus untuk menyelidiki kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia yang pernah dilakukan oleh militer Korea Selatan di masa kediktatoran, termasuk yang berkaitan dengan kasus unit 684.